Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redintan Justin, dosen tetap program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain, Hukum, Pariwisata dan Teknologi di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bandar Lampung. Selama saya menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah di program studi DKP, diantaranya yang pertama DKP Studi Kreatif, kedua DKP Grafis Informasi, ketiga Tipografi Desain, keempat New Media, kelima Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Media Kreatif. Mata kuliah Media Kreatif merupakan mata kuliah yang berfokus pada eksplorasi dan perancangan media periklanan. Dalam hal ini, media iklan dipahami sebagai segala sarana komunikasi yang digunakan untuk mengantarkan serta menyebarluaskan pesan-pesan persuasif kepada khalayak sasaran. Secara garis besar, jenis media iklan yang dipelajari dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, media iklan cetak adalah media statis yang mengutamakan komunikasi visual berbasis proses percetakan seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, dan poster. Yang kedua, media iklan elektronik atau digital adalah media dinamis yang proses kerjanya berbasis prinsip elektronik dan teknologi digital seperti televisi, radio, dan platform internet. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Mampu menguasai dan menjelaskan konsep dasar perancangan media komunikasi visual, sistematika perencanaan kreatif, serta peran media komunikasi dalam menyampaikan pesan secara terstruktur. 2. Mampu menganalisis isu atau tema komersil untuk kemudian merumuskan konsep ide cerita dan menyusun naskah iklan komersil secara sistematis. 3. Mampu menerjemahkan ide dan naskah iklan verbal ke dalam bentuk visualisasi sekuensial dengan memperhatikan aspek komposisi gambar, sudut pandang kamera, dan alur cerita. 4. Mampu mengeksplorasi isu-isu sosial terkini di masyarakat, serta menganalisis potensi pemanfaatan ambient media sebagai media konvensional atau non-konvensional yang adaptif untuk menyampaikan pesan non-komersil. 5. Mampu mentransformasikan gagasan kampanye sosial ke dalam proses pembuatan sketsa alternatif hingga visualisasi final desain ambient media yang inovatif dengan mengintegrasikan solusi kreatif yang tepat sasaran. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran dirancang secara interaktif dan berbasis proyek. Mahasiswa dibimbing untuk melewati beberapa tahapan pengkaryaan komprehensif, meliputi yang pertama, menentukan tema, menetapkan fokus isu atau produk yang akan diangkat. Kemudian kedua, pengumpulan data dan analisis data, melakukan riset mendalam mengenai objek perancangan. Yang ketiga, menentukan khalayak sasaran, memetakan demografi dan psikologi target komunikasi. Keempat, konsep kreatif, menyusun strategi pesan dan visualisasi dari hasil pengembangan ide. Yang kelima, tahap final karya, memproduksi karya akhir berbasis digital yang siap dipublikasikan. Dalam pelaksanaannya, proses perkuliahan didukung oleh ekosistem digital kampus, yaitu penggunaan LMS, Learning Management System, untuk didistribusikan materi dan pengumpulan tugas. serta SIAKAT
untuk transparansi administrasi dan penilaian. Sebagai referensi utama perkuliahan, saya menggunakan beberapa literatur, konseptual dan praktis diantaranya: 1. Buku perancangan periklanan dan audiovisual. 2. Buku iklan ambient media, konsep, strategi pesan, dan implementasi. Pada perkuliahan ini, penilaian akhir mahasiswa dilakukan secara objektif dan akuntabel, yang diakumulasi dari beberapa komponen, yaitu pembuatan tugas, mulai dari konsep dan karya mandiri ataupun kelompok. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik, oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya pada pertemuan siang hari ini. Materi lanjutannya itu adalah ambient media. Sebelumnya ada yang pernah mendengar mengenai ambient media? Belum ya? Oke, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ambient media ya. Ambient media itu pertama kali ya digunakan pada tahun 1996 yang di Inggris. Itu pertama kali digunakan oleh Biro Jasa Periklanan yang mengkhususkan pada iklan kampanye ya. Oke, untuk ambient media itu sendiri sangat unik ya kerjanya dibandingkan iklan-iklan pada media konvensional yang ada. Oke, menurut RIS ya tahun 2002 menyatakan bahwa iklan itu kurang efektif dikarenakan ada beberapa faktor ya. Yang pertama, iklan itu sudah banyak ya, banjir iklan di mana-mana ya, sehingga menyebabkan kesulitan audiens untuk membedakan atau mengenali iklan-iklan yang ada di pasaran. Oke, selanjutnya itu iklan-iklan yang begitu banyak ya sudah menjadi noise ya. Menjadi noise itu menjadi gaduh ya, menyebabkan audiens ya. Nah, kembali lagi audiens itu kebingungan untuk memahami masing-masing iklan yang telah ada. Nah, menurut Clemens ya, hari 1 tahun 2007 menyatakan bahwa ambient media ya, jika dibandingkan dengan televisi ya, itu justru stopping power itu lebih bagus ya. Dikarenakan ambient media itu tidak bisa di next ya, tidak bisa digantikan ya channelnya ya. Kemudian itu tidak bisa dilewatkan seperti di televisi ya. Misalnya kalau menggunakan televisi itu ketika kalian nonton kurang asik gitu atau mengerti iklan itu biasanya di next ganti ke channel yang lainnya. Berbeda dengan ambient media tidak bisa di skip ya. Oke, dibutuhkan solusi baru ya untuk membangkitkan gairah ya pemirsa ya audiens untuk melihat iklannya, yaitu makanya muncul ambient media ya. Media ini ya periklanan yang memanfaatkan lingkungan ya. Jadi ambient media itu memanfaatkan lingkungan untuk menciptakan sebuah media yang berbeda daripada iklan-iklan yang ada sebelumnya. Ya, nah jenis media ini ya ditunjang kreativitas ya melalui psikologi. Kenapa? Membutuhkan psikologi karena ya ini membutuhkan pengalaman baru. Jadi audiens itu butuh pengalaman yang berbeda dari yang lainnya. Oke, kemudian itu behavioristik ya, tampilan iklan yang tidak seperti biasanya. Jadi ketika pemirsa ya audiens melihat iklan ambient media itu akan terasa berbeda daripada yang lainnya. Kemudian itu menciptakan emosional ya, kemudian memiliki kejutan ya pada ambient media ya. Kemudian itu segmennya ya dilakukan dengan secara lebih spesifik. Oke, ciri jenis iklan ini ya, yang pertama itu adalah terletak pada kekuatan pesan ya, kekuatan pesan yang disampaikan ya, itu bisa terintegrasi dengan lingkungan yang ada ya.
Kemudian itu yang dimaksud lingkungan ya, itu bisa berupa outdoor ataupun indoor ya. Nah, kehadiran media ini juga tebal kreatif tadi menangkap suatu tempat di mana akan digunakan maupun bahan serta pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir itu bebas dari media konvensional di atas ataupun di bawah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Apa sih perbedaan media ini dan media konvensional? Oke. Untuk perbedaan langsung saya jawab aja. Untuk perbedaan dari ambient media dengan media konvensional, yang perlu kita ketahui ya, kita ketahui dulu mengenai media konvensional. Mungkin mahasiswa sekalian sering melihat iklan-iklan seperti poster ya, kemudian banner, baliho, kemudian pamflet dan lain-lainnya, itu adalah media konvensional. Sedangkan ambient media itu adalah iklan yang memanfaatkan lingkungan ya, dan target audience. Ya. Apa yang disebut dengan memanfaatkan lingkungan? Itu iklan menyatu dengan lingkungan, memanfaatkan lingkungan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh dari iklan ini disebut dengan ambient media ya. Misalnya lampu jalan yang berbentuk kopi ini mengiklankan suatu brand atau suatu brand ya, dengan memanfaatkan lingkungan. Misalnya biasanya lampu itu bentuknya ya, manfaat lampu itu kan hanya untuk sekedar membuat pencahayaan, penerangan ya. Nah, dengan kreativitas yang menggunakan media sekitar yang disebut dengan media sekitar seperti ini, tiang lampu itu bisa dibuat menjadi objek iklan ya. Ini contoh lagi ya. Kita bisa membuat pemanfaatan pohon dan tembok itu menjadi suatu iklan. Nah, seperti ini iklan spidol gitu ya. Pembatas jalan di pinggir jalan itu bisa dibuat menjadi suatu iklan spidol. Seperti ini ya, tampilan pemanfaatan media-media atau objek yang ada di sekitar. Seperti ini ya, memanfaatkan gedung ya. Ini membuat iklan cat, tapi memanfaatkan gedung seolah-olah kayak itu padahal tidak ada. Nah, inilah yang disebut dengan ambient media. Baterai ya. Nah, di sini seakan-akan tempat itu untuk baterai ya, padahal yang listrik ya, untuk tempat listrik ya. Tapi dimanfaatkan tempat tersebut tuh nggak kosong, tapi dijadikan suatu iklan. Kemudian seperti ini ya, iklan film Superman gitu ya, dengan memanfaatkan ciri khas dari Superman yang biasa buka baju ya, terus jadi Superman ya. Nah, ini memanfaatkan seperti itu, jadi ketika lift itu buka jadi Superman. Ini menjadi iklan untuk film. Nah, ini ya, dari sebuah bangku itu bisa menciptakan sebuah iklan untuk coklat ya, coklat KitKat. Oke. Nah, jadi pemanfaatan media lingkungan atau media sekitar itu bisa dimanfaatkan menjadi suatu iklan. Inilah perbedaan dari iklan konvensional pada umumnya yang biasa dicetak di kertas ya, atau dijadikan baliho gitu ya, banner dan lain-lain. Untuk ambient media sendiri menggunakan media yang ada di sekitar, jadi memanfaatkan media di sekitar sehingga bisa menyatu dengan elemen atau objek yang ada di sekitar kita ya. Jadi menentukan lokasinya pun ya, target audiensnya lebih spesifik ya. Seperti ini misalnya, pernah naik kereta? Ya, di kereta itu biasanya ada yang untuk pegangan ya, untuk pegangannya. Itu seakan-akan kita pakai jam tangan, jadi mengiklankan secara tidak langsung iklan jam tangan gitu ya. Jadi banyak media-media atau elemen-elemen yang ada di lingkungan itu bisa digunakan untuk membuat suatu iklan. Oke, kita next lagi. Nah, seperti ini misalnya ya, memanfaatkan tempat membuat iklan air ya, dan banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan media sekitar ya. Tergantung dari kreativitas desainer untuk membuat
iklan-iklan ini. Ini contoh selanjutnya ya. Nah seperti ini ya. Dari gagang pintu untuk membuka ya, pintu masuk itu bisa dibuat menjadi apa ya, gagang minuman ya, gagang minuman gitu. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan media-media yang ada di sekitar dulu seperti iklan. Tergantung iklan dan audiens yang kalian perlukan itu yang seperti apa. Nah, untuk tugas ya, ini untuk tugas ya, kita akan melakukan observasi terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat rencana media ini. Ya, yang pertama kita lakukan itu adalah observasi pencarian data ya. Nanti kita akan menentukan tema apa yang akan kalian angkat, kemudian setelah kalian mencari data, observasi, kemudian kita masuk ke konsep perancangan ya. Nanti kita adakan sesi asistensi ya, asistensi konsep, kemudian sketsa dan lain-lainnya ya, hingga penciptaan media. Oke. Nah, untuk catatan ya, untuk perancangan itu bukan pelajaran ya, kemudian itu pengaplikasian desainnya nanti kita melalui portal. Oke. Nah, ini contoh dari tugas yang akan kalian lakukan ya. Untuk tugasnya itu nanti kalian akan membuat iklan ambient media, tapi menggunakan iklan layanan masyarakat atau kampanye sosial. Misalnya contohnya, ada yang bisa tahu ini arti dari iklan ini apa? Ada yang lain mungkin yang bisa mengartikan maksud dari iklan ini apa sih? Ya, mampu sih lagi nanti deh. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai iklan ini. Ini contoh iklan yang akan kita buat. Ini iklan kampanye sosial, di mana ketika kita menggunakan setiap lembaran tisu, itu akan hijaunya bumi, itu akan semakin lama semakin habis, sehingga nanti yang paling ujung gambarnya ya, itu semakin lama makin habis hijau yang ada di bumi gitu. Ini mengenai kampanye sosial Save Earth ya, atau global warming. Nah seperti itu. Ini juga contoh iklan-iklannya ya. Oke. Habis. Oke, kalau seperti itu ya. Untuk tugas selanjutnya itu kita akan melakukan observasi, kemudian akan melakukan asistensi, dan nanti finalnya kita di mock up ya. Oke. Ada lagi mau bertanya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Jaki, untuk konsep yang kamu terapkan dalam desain ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi produk yang saya ambil tentang UMKM lokal keripik pisang, Pak. Ya. Jadi mereka kebetulan punya varian baru, yaitu smoke barbecue. Nah, tapi masyarakat kebanyakan tahunya kan keripik pisang itu manis gitu kan. Nah, jadi ada sensasi baru lah, mereka ngambil dari smoke barbecue. Untuk target audiensnya sendiri, ini anak muda urban usia sekitar 18 sampai 25 tahun, Pak, yang suka eksperimen sama rasa yang baru. Oke. Untuk pesan utama yang mau disampaikan dalam iklan ini apa? Pesan utamanya sih sensasi baru, cara baru nikmatin kulit. Demikian pemaparan singkat mengenai diri saya dan mata kuliah media kreatif yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Asesor yang telah berkenan meluangkan waktu untuk meninjau dan menilai portofolio serta dokumen PDD UKT PT saya. Mohon bantuan, masukan, dan dukungannya agar saya dapat terus berkembang, berinovasi, dan berkarya demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.